Ada apa ribut-ribut? Ini loh Pak, Warso dari kemarin nggak keluar-keluar kamar. Warso! Warso, buka pintunya. Perasaan ibu nggak enak deh Pak. So! Warso! Warso, buka pintunya. So! Warso! Buka pintu! Ayo buka pintu! Warso! Pak, cepat Pak! Warso! Bu, pinggir, Bu. Astagfirullahaladzim! Warso! Warso! Anakku Warso! Warso! Warso apa? Warso! Tidak! Anakku! Ya Allah, Pak! Warso! Ya Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan ibu, nak? Ya Allah. Warso! Pak, ini ada surat dari Warso, Pak. Pak, Bu, Warso udah tidak kuat hidup lagi. Tidak ada gunanya hidup. Warso lebih baik mati. Sebab Tuhan itu tidak ada. Kalau ada, pasti dia nolong Warso. Warso udah sholat, sudah berdoa, sudah puasa, sudah ke masjid, sudah ngelamar kerja. Tapi Warso tidak dapat kerja. Jadi percuma hidup. Dek, kamu tahu Warso? Enggak. Kamu tahu nggak dia ada di mana? Enggak, Tante. Saya bilang kagak. Nggak tahu saya. Masa kamu nggak tahu sih? Kamu kan temennya. Kan saya bilang kagak tadi. Aduh, dia di mana ya? Apa dia ikut bimbel dulu? Hah? Timbel? Nasi timbel? Wah, enak tuh, Tante. Ada. Maksud tante bimbingan belajar. Oh. Nggak tahu, nggak tahu. Makasih ya, Dek. Iya, iya. Cakep juga emaknya Warso. Wah, tapi gue mesti ngasih tahu nih dia nih. Gawat. Mas, lihat Warso nggak, Mas? Nggak tahu, nggak tahu. Yang orangnya tinggi-tinggi. Nggak tahu. Dek, Iya, Bu. lihat Warso nggak? Nggak ngelihat. Nggak ngeliat? Nggak, Bu. Makasih ya, Dek. Iya, Bu. Tuh. Tama. Mana lo? Jangan keras-keras. Lu dicariin ibu lu. Lu. Wah. Kamu kan yang tadi di jembatan itu kan? Kok ada di sini sih? Ngapain siang-siang? Main kartu, minum-minum? Warso kemana sih? Gila. Tuh. Tambah. Tuh, gue tambah. Payah tuh ceramahnya tadi.
Warso mana, Bu? Belum pulang. Bu, ini kan sudah mau maghrib. Kenapa dia belum pulang? Namanya juga sudah kelas 3 SMA, Pak. Terus kalau udah kelas 3 kenapa? Bapak ini dengar dulu dong. Anak kelas 3 SMA itu pelajarannya banyak sekali, Pak. Belum lagi ikut bimbingan belajar. Ya pasti malam pulangnya. Apa nggak capek tuh belajar sampai malam? Namanya juga mau lulusan. Ah, itu mah alasan dibuat-buat. Belajar bareng, bikin PR bareng. Jangan-jangan dia mabok bareng, Bu. Jangan berprasangka yang enggak, Pak. Warso itu udah besar. Kita itu harus berikan dia kepercayaan, Pak. Maksud Ibu dikasih kepercayaan supaya dia bisa bikin yang macam-macam lagi, Bu? Bapak ini sama anaknya sendiri aja curiganya minta ampun, Pak. Ya udah, Bu. Bapak berangkat ke masjid dulu, Bu. Kalau Warso pulang, tolong suruh dia nyusul ke masjid, Bu. Mau sholat berjamaah, ya? Warso! Ayo! Apa sih? Ayo, kamu dasar anak kurang ajar. Bikin malu kamu pulang sekolah, kamu mabok-mabokan. Apa kamu maunya? Ayo cepat pulang. Mau kemana teman? Apa sih? Lepas nggak? Mau kemana teman? Ntar gua balik lagi, men. Saya kehilangan teman. Dasar anak kurang ajar. Waktunya sholat malah mabok-mabok, joget-joget kayak orang gila. Bikin malu orang tua kamu. Ya Allah, Pak. Anak sendiri kok dipukulin begitu sih, Pak? Ya Allah. Kamu tanya sama dia, Bu. Gara-gara dia bapak jadi nggak sholat maghrib berjamaah. Kenapa sih kamu, So? Ini, Bu. Masa lagi belajar nih, Bu. Totonya Bapak datang gitu. Ngajar kamu. Mabok kamu bilang belajar. Pak, jangan, Pak. Saya nggak bohong, Bu. Saya lagi belajar. Belajar mabok. Ngajar. Jangan, Pak. Ini semua gara-gara ibu nggak bisa urus anak. Kok jadi ibu yang disalahkan, Pak? Karena ibu yang lebih dekat sama dia. Harusnya ibu yang lebih banyak menasihati dia. Jangan mengkambing hitamkan saya, Pak. Memang kamu suka manjain dia. Sudah sekarang kita kunci saja dia di kamar biar mati dia sekalian. Ayo. Ayo, Warso. Mau kemana, Bu? Mau kasih makan Warso, Pak. Dia belum makan. Buat apa dikasih makan? Hah? Biar dia cepat sadar, biar dia bisa mabok lagi. Bukan begitu, Pak. Biar dia besok bisa sekolah lagi. Dia itu kan mau ujian, Pak. Ibu, dia mana bisa lulus kalau dia mabok terus, Bu? Tapi dia kan harus dikasih makan, Pak. Orang yang di penjara aja dikasih makan. Masa anak sendiri dibiarin kelaparan, Pak? Boleh. Tapi di penjara makan nggak pakai lauk, Bu. Sini piringnya. Nih, biar dia ngerasain makan seperti di penjara. Biar cepat sadar. So, makannya, So. Tapi cuman sama nasi putih. Gak apa-apa ya? Nggak mau. Warso tuh bukan kucing. Kucing aja makannya pakai ikan asin. Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja dulu. Nanti bapak kamu marah-marah lagi kayak waktu itu. Biarin aja. Suruh aja bapak makan tuh. Jangan gitu dong, So. Ibu suapin ya. Bapakmu itu sayang sekali sama kamu, So. Dia kepingin kamu menjadi anak yang benar, bukan anak yang rusak. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu pada anak hamba, ya Allah.
Ini bukan pertama kalinya Bu Warso kurang ajar begini. Tapi kita harus sabar, Pak. Ingat, anak itu titipan dari Allah. Anak kita ini sudah sangat keterlaluan, Bu. Kurang apa kita sama dia, Bu? Kenapa dia bisa begitu sama kita? Kita pasrahkan sama Allah, Pak. Tapi ingat, Bapak yang harus sabar, Pak. Sabar. Sabar tuh kan ada batasnya, Bu. Sabar itu nggak ada batasnya, Pak. Kalau ada batasnya, itu namanya belum sabar, Pak. Tapi si Warso ini sudah keterlaluan, Bu. Dia sudah sering bikin malu kita. Ibu tahu, di masjid orang-orang sering ngomongin dia, Bu. Mungkin ini ujian buat kita, Pak. Kadang-kadang kita juga harus memeriksa diri. Barangkali kita yang salah mendidik, Pak. Salah mendidik bagaimana? Sekolah sudah, dinasehati sudah, dikasih hukuman juga sudah. Kalau dia minta keperluan apa-apa juga sudah kita beliin. Coba kurang apa lagi, Bu? Kurang apa? Ya tetap saja, Pak. Kita mesti lihat kesalahan kita. Kadang-kadang kesalahan itu tidak kelihatan, Pak. Dasar anak kita aja yang bandel, Bu. Pokoknya Bapak tidak akan membiayai sekolah dia sampai dia betul-betul sembuh dari penyakitnya, Bu. Maafin saya, Pak. Warso udah bikin malu Bapak sama Ibu. Warso sadar kalau Bapak sama Ibu udah mencurahkan semua kasih sayang sama Warso. Cuman Warso ini nggak tahu diri. Warso cuman ingin berubah, Pak. Pengen berubah jadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, Bu. Syukur ya, Bu. Ternyata hidayah dari Allah datangnya begitu cepat ya, Pak. Ya, tapi kita tidak bisa percaya begitu saja, Bu. Kita harus terus mengawasi dia. Jangan-jangan dia hanya berubah sementara saja, Bu. Jangan berprasangka buruk gitu, Pak. Bapak tidak berprasangka buruk. Bapak hanya waspada. Bagaimana kalau dia cuma angin-anginan saja, Bu? Yang penting sekarang ini kita harus bersyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, saya mau minta maaf kalau selama ini saya buat salah. Ayo Pak, kita ke masjid, kita sholat Jumat. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak memang sengaja pulang lebih cepat ketika Bapak tahu kamu mau ikut sholat Jumat. Bapak, kayak saya ini orang penting aja, Pak. Orang bertobat itu lebih baik dan lebih patut disyukuri, Warso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saferi. Maaf nih Pak, karpetnya belum selesai semua. Biar saya bantu Pak Ustadz. Gak usah repot-repot Pak Safei. Ini memang sudah tugas saya. Masya Allah, saya sampai pangling. Bukankah kamu ini Warso kan? Anaknya Pak Safei? Betul, Ustadz. Ini anak saya, Warso. Subhanallah. Kamu sudah tobat, nak? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau begitu, nanti malam kamu hadir ya di pengajian bersama remaja-remaja yang lain. Iya Pak Ustadz, saya pasti datang. Alhamdulillah, nak Warso.
kamu harus bisa menjaga iman kamu. Sebab setan akan terus menggoda kepada orang yang sudah bertobat dan kembali menyeret kepada jalan yang sesat. Gung, gue pengen cari kerja, Gung. Sama gue juga. Gue udah bosen banget nganggur. Di rumah terus lagi. Mau kuliah, nggak ada biaya. Ya memang sih, kalau nganggur mah nggak enak. Tapi alhamdulillah gue udah kerja, Bos. Lu kerja apaan? Gue kerja di pabrik roti punyanya temen bokap. Biasalah, nepotisme dikit. Wah, enak dong lo. Ye, nama juga kerja. Kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Lu masih ada lowongan nggak? Waduh, kelihatannya sih nggak ada. Gua aja maksudnya dipaksain. Karyawannya itu sebenarnya udah full. Ya berhubung permintaan bokap gua aja, gua bisa masuk kerja di situ. Tapi ya gitu konsekuensinya. Gajinya nggak seberapa, kecil. Tapi masih mendingan lah. Lu udah kerja, orang tua lu tuh udah nggak mikirin lagi, udah nggak pusing-pusing, nggak ngebiayain lu. Nggak kayak gue gini. Iya, Den. Walaupun kecil, seenggaknya kan lu udah punya pemasukan. Iya gak? Kamu temennya Warso. Iya, Tante. Kamu mau apa ke sini? Ada yang mau saya pinjam sama Warso, Tante. Pinjam apa ya? Itu Tante, tapi nggak kok, saya cuma pinjam sebentar. Tante nggak mau ya kamu ganggu-ganggu Warso lagi. Tante juga nggak setuju kalau kamu... Dan lu pakai aja pokoknya. Terus, kalau lu mau pakai gimana? Ntar gue ngubungin lu deh. Makasih ya. Mari Tante, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana sih? Ibu nggak suka sama teman kamu itu. Tapi apa salah dia, Bu? Pokoknya ibu nggak suka. Ibu itu trauma. Ibu takut kamu terjerumus lagi, So. Tawa sebelah. Warso! Sial. Gue harus cabut dari ini rumah nih. Hidup gue kayak dikekang banget. Gue gak tahan kayak gini. Gue harus nyari duit nih. Iya. Gue harus bisa nyari duit. Pokoknya gue harus bebas. Masih, Bang. Sama-sama, Bang. Lumayan rezeki gue. Bang, nyari koran bang. Koran apaan? Ya, yang banyak lawan kerjanya aja deh. Wah, yang ini aja, Bang. Banyak bener nih, Bang. Makasih, Bang. Sarapan dulu, So. Ya, iya Bu. Kamu kok mulai nggak jujur lagi sih? Apanya sih Bu yang gak jujur? Kamu itu kan anak ibu. Ibu itu tahu betul ekspresi kamu sejak kamu bayi. Sudah, ngaku aja. Kamu beli barang haram itu lagi ya? So, kamu pakai ganja lagi ya? Ah, Bapak. Bawaannya curigaan mulu sih. Makanya kamu yang jujur dong, So. Untuk apa kamu beli koran itu, So? Dulu kan kamu kalau bungkus ganja pakai koran kan? Bu, Pak. Warso kan udah gede. Terus kenapa?
Biarin dulu dong, Pak. Dia kan belum selesai bicara. Tapi Bapak sama Ibu jangan marah ya. Kamu ini gimana sih, Sok? Mau marah gimana? Orang bicara aja kamu belum. Asal yang kamu kerjakan semua positif. Yang penting kamu tidak bergaul lagi dengan si Odeng yang tukang mabuk itu. Enggak, Bu. Warso cuman mau kerja. Warso, kamu sekolah aja belum selesai. Bagaimana kamu mau kerja? Maunya bapak kamu selesaikan dulu sekolah kamu, baru kamu cari kerja. Warso nggak mau sekolah. Warso bosan. Warso, kalau sekarang kamu kerja, kamu mau kerja apa? Sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi kamu hanya SMA. Pokoknya kalau Warso nggak boleh kerja, Warso mau pergi dari rumah ini. Kamu tuh dasar anak keras kepala ya. Sudahlah, Pak. Sekali-sekali kita turuti aja kemauannya. Kenapa sih? Selalu kita turutin kemauan dia. Hah? Dulu juga begitu, keluar sekolah katanya mau kerja. Tapi akhirnya kamu kembali sekolah lagi kan? Iya kan? Itu kan dulu, Pak. Sekarang kan Warso udah gede. Nggak bisa. Selesaikan dulu sekolah kamu baru kerja. Pak! Sudahlah, Pak. Bapak ngalah sedikit, kenapa sih? Kalau Bapak nanti terlalu keras, nanti anak itu putus asa seperti dulu, Pak. Anak kita memang keras kepala, Bu. Bagaimana kalau kita suruh dia kerja aja dulu, Pak? Lagi pula, untuk menyelesaikan sekolah, kan dia harus menunggu lagi tahun depan. Itu kan bisa diatur. Tapi, kalau dia sekolah sekarang, pasti dia akan ketemu sama teman-temannya yang brengsek itu lagi, Pak. Ya sudah. Ibu bilang sama dia harus dengan satu syarat. Tahun depan dia harus kembali sekolah dan dia harus lulus. Iya, Pak. Nanti Ibu akan bilang sama dia. So, sebetulnya bapak kamu itu kepingin sekali kamu sekolah sampai sarjana. Bu, tapi setiap anak tuh punya keahlian masing-masing, Bu. Ntar Ibu lihat aja deh. Ya sudahlah, pergilah, So. Udah, Bu. Warso berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, So? Hasilnya tadi kamu cari kerja? Ya lumayan lah, Bu. Tadi udah banyak sih perusahaan yang saya datengin gitu, Bu. Terus, apa kata mereka? Katanya sih nunggu panggilan gitu, Bu. Sampai kapan, So? Nggak ngomong sih, Bu. Dia nggak bilang gitu, Bu. Ya nggak jelas, Bu. Makanya apa Bapak bilang, sekolah dulu yang bener. Ijazah aja dia belum punya. Namanya juga lagi usaha, Pak. Usaha boleh, Bu, tapi harus pakai perhitungan. Ah, Bapak so tau deh. Warso, kamu kalau dikasih tau orang tua selalu kamu ngelawan. Bodoh deh, serah Bapak deh. Cuma ngomong Bapak tau nggak? Dasar anak keras kepala. Bapak jangan terlalu keras begitu dong, Pak. Dia itu kan baru insaf. Kalau Bapak tekan-tekan terus, nanti dia kembali lagi ke dunianya yang nggak benar. Gimana coba, Pak? Bu. Surat buat aku ya, Bu ya? Bukan. Ini untuk Bapak. Tuh. Kok surat panggilan kerja nggak datang ya, Bu ya? Sabar, Sok. Allah itu pasti akan kasih rezeki untuk kamu. Allah gimana sih, Bu? Saya udah sholat mau waktu, udah kerja keras, belum dapat kerja sampai sekarang. Ah, jangan-jangan Allah tuh nggak ada, tau nggak? Sok, istighfar, Sok.
So, ada teman kamu di teras samping. Siapa, Pak? Gak tahu teman kamu. Orang perusahaannya, Pak? Mana ada sih malam-malam begini orang perusahaan. Ya udah, lihat sana dulu. Alah, lu gonggong. Weh. Gue kira siapa? Kenapa? Ini nih, gue mau balikin sepatu lu nih. Oh, gue. Ya. Oh, terus gimana? Lu keterima kerjanya? Alhamdulillah, gue langsung keterima kerja, men. Mang beruntung loh. Enaknya lagi nih, gue langsung dapat perskot. Katanya sih buat beli sepatu. Lu tau gak? Jangan-jangan bos lu tahu kalau lu tuh punya sepatu gue. Sialan lo. Gue sih ngelamar udah, tapi gue masih nunggu panggilan. Ya, moga-moga aja lu cepet dapat panggilan ya. Ya udah, kalau gitu gue cabut dulu deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Semuanya udah pada dapat kerja. Kok gampang banget ya? Kok gue belum dapat juga sih? So, azan. So, ayo sholat subuh. Iya, ntar nyusul deh. Sholat. Capek-capek sholat. Cuma kabul aja. Doa gue gak dikabulin sama Allah. Udah capek-capek sholat, tapi belum dapat kerja sampai sekarang. Yang belum sholat aja, udah pada kerja. Belum tentu kaya. Ya pun rajin sholat juga. Cuma gini. Cepat, mau. Woi, anak masjid. Mau kemana, Bos? Udah jadi pendakwah katanya sekarang gue dengar. Di masjid banyak cewek, kenalin apa tuh? Di sini banyak nih. Gue mau nyari kerja, Deng. Kerja apaan? Mendingan lu kerja sama gue aja. Kerja apaan? Dagang putau. Gimana? Gimana? Mau? Gue serius, Deng. Gue mau nyari kerja. Ah, percuma orang-orang kita nyari kerja, mana ada yang mau yang nampung. Yang mau jadi office boy aja banyak yang ngantri. Ah, percuma orang-orang kita nyari kerja, mana ada yang mau yang nampung. Yang mau jadi office boy aja banyak yang ngantri. Ada apa sih, Nak? Kalau kamu mempunyai kesulitan, cerita sama ibu. Jangan diem begitu. Semua kesulitan, kalau dibagi dengan orang lain, bebannya akan berkurang, So. Kamu ini gimana sih? Bapak sudah berapa hari tidak lihat kamu sholat di masjid. Kenapa, Warso? Apa alasan kamu? Jangan-jangan kamu sudah kembali sama teman-teman kamu lagi? Hah? Mabok-mabokan? Awas kamu ya. Betul-betul kamu lakukan itu. Bikin malu kamu. Kamu kembali lagi berjudi, mabok. Warso! Selalu kamu bikin malu orang tua. Nak kurang ngajar kamu. Ibu, lihat apa anak kamu ini sekarang hasilnya. Bikin malu. Ayo kamu kasih tahu dia. Bu, Warso mau istirahat. Capek.
salah saya. Saya terlalu kejam sama anak sendiri. Warso. Warso, kenapa kamu bunuh diri, nak? Warso. Bangun! Bangun, nak! Pukul bapakmu, nak! Astagfirullahalazim. Istighfar, Pak Syafi'i. Bapak harus ikhlas menerimanya. Ini memang sudah takdir dari Allah. Ini bukan takdir. Aku yang menyebabkan Warso bunuh diri. Banyak-banyak istighfar, Pak Syafi'i. Astagfirullah. Sabar. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, jenazahnya Warso kenapa kok bisa aneh begini? Aneh kenapa, Nadeni? Kelihatannya kering banget. Kenapa bisa begini, Pak Ustadz? Ah, masa iya sih kering? Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustadz? Betul, Pak Ustadz. Seperti daun pisang yang kering. Kenapa ya? Sebentar ya. Saya akan lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dari mulut dan hidung mengeluarkan darah. Astagfirullah. Sabar ya, Pak Syafi'i. Iya, Pak Ustadz. Wajahnya Warso juga seperti orang penasaran, Pak Ustadz. Ya sudah. Mayat ini kita segera makamkan. Iya, baiknya gitu, Pak Ustadz. Baiknya seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana, Pak Syafi'i? Baik, Pak. Ayo, Kamu ambil. permisi dulu, Pak Ustadz. Iya. Warso, kenapa kamu meninggalkan ibu? Bu, orang-orang sudah pada mau berangkat, Bu. Ibu nggak mau ikut, Pak. Biar ibu di sini saja. Ibu kangen sama Warso, Pak. Ya Allah. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Stop, Pak, stop. Sebentar, Pak. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada darah. Pak Ustadz, bagaimana, Pak? Ya sudah, teruskan saja perjalanannya. Sebentar lagi kita sampai ke pemakaman. Ayo, mari. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama menguburkan jenazah Warso ini. Mari. Ayo, silakan dibuka. Biar saya aja, Pak Ustadz.
marilah kita sama-sama mendoakan. Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, Pak, darahnya keluar lagi, Pak. Ya sudah. Marilah kita teruskan pemakaman ini. Yaudah, baik Pak Ustadz. Ayo. La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa almarhum Warso bin Syafi'i. Semoga diterima iman Islamnya, dilapangkan alam kuburnya, dan diberikan kesabaran serta ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqinna adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Syafi'i, saya pamit dulu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak, saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Sabar ya, Pak.